Di hari itu kata Allah, la yanfa'u mal wala banun. Harta dan anak-anak sudah tidak lagi bermanfaat kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Qalbun salim, kata Ibnu Qayyim, ini salamah anisyirki, selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari ghaflah, selamat dari syahwat, dan selamat dari syubhat. Hati yang selamat dari hal ini maka tutul hati adalah hati yang selamat. Pertama, selamat dari apa? Dari apa tadi? Selamat dari qalbun salim, selamat dari syirik. Kedua, selamat dari bid'ah. Ketiga, selamat dari ghaflah. Keempat, selamat dari syahwat. Yang kelima, selamat dari syubhat. Syirik yang akan merusak tauhid. Tidak bisa ketemu antara tauhid dan syirik. Tegak tauhid, syirik lenyap. Dia melakukan syirik berarti tauhidnya hancur. Dan hati yang selamat adalah selamat yang pertama dari syirik. Keselamatan yang paling besar adalah selamat dari syirik, yang apabila orang terjebak dalam syirik maka tidak menyisakan kebaikan sedikit pun. Yang kedua, selamat dari bid'ah yang akan menentang sunnah. Maka setiap ahli bid'ah pasti ada kebencian dan menentang kepada ini sunnah. Yang ketiga, selamat dari ghaflah yang menghilangkan sifat dzikir. Dia tenggelam dalam kelalaian, dan mereka yang tenggelam dalam kelalaian maka kehidupan mereka kelanaan, kehidupan yang melupakan Allah, kehidupan yang melupakan kampung akhirat, kehidupan yang melupakan tugas, yaitu kewajiban di dunia sebagai seorang hamba. Lalai semuanya, lalai tentu dengan segala tingkatannya, lalai bertingkat-tingkat, ghaflah, kelalaian. Yang paling parah adalah kelalaian melupakan Allah Ta'ala. Kalau sudah melupakan Allah, semuanya akan jadi lupa. Dia akan menjadi ubatus syayatin, menjadi hamba-hamba syaitan. Karena ketika seorang lari dari Allah, dia masuk dalam jebakan, yaitu syaitan dan hawa nafsu. Harabu min ridilladhi khuliqulah fabulu firik nafsi wa syaitan. Kata Ibnu Qayyim, ketika manusia dia lari dari Allah, menjauh dari Allah, maka dia akan masuk dalam jebakan jeratan nafsu dan syaitan. Dan selamat dari syahwat. Syahwat kalau dia melilit menguasai seseorang maka akan membuat orang itu menentang perintah, nggak peduli lagi dengan agama. Orang kalau udah dia dikuasai syahwat sehingga ambisius banget dengan harta itu, orang kayak gini sudah nggak peduli lagi dengan aturan agama. Mau jual narkoba, mau jual babi, mau dia itu dengan cara korupsi, mau dengan cara itu mencuri, menipu, gak urus. Yang penting harta bisa kumpul. Ini adalah ketika orang sudah dikuasai ambisi, syahwat, ini harta. Sama dengan ketika orang dikuasai syahwat atau syahwat kekuasaan, ambisi banget, sampai kemudian dia gak peduli ketika dia harus nyerempet kekafiran, atau harus menggunakan wasilah-wasilah syirik, atau harus melakukan kezaliman. Inilah mereka terkuasai oleh syahwat, nggak peduli lagi dengan yaitu ajaran agama. Maka kata Nabi, madibani jadi'ani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i alal mal
wa syarafil dini. 2 serigala lapar yang dilepas ke seekor domba itu tidak lebih berbahaya. 2 serigala lapar dilepas ke seekor domba, bagi domba bahaya nggak? Bahaya, sangat bahaya. Nggak ada bayangan selamat. Macan luwe 2 jumlahnya, dombanya 1 lagi. Ya bayangannya tidak akan selamat. Tapi ini nggak lebih berbahaya kata Nabi dibandingkan dengan orang yang ambisius dengan harta dan gila hormat. Orang kalau udah kena penyakit ini udah hancur-hancuran agamanya itu. Sedangkan syubhat, dia kalau menguasai orang akan merusak ilmu. Sehingga namanya syubhat ini samar, gak jelas. Sehingga tidak bisa membedakan antara hak dengan batil, batil dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, kemudian salah dengan benar, gak bisa membedakan. Hati yang selamat, apabila seorang dia selamat di 5 hal ini, maka dia betul pemilik qalbun salim. Ini akan paling manfaat saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin perhatiannya kepada hatinya jauh lebih besar dibandingkan perhatiannya kepada jasadnya, karena Allah melihat kepada hatinya manusia dan perilaku atau amaliyah mereka. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada wajah kalian, tidak melihat kepada yaitu harta-harta kalian. Yang akan Allah lihat adalah yaitu hati dan amal kalian. Setiap yang menjadi perhatian itu yang sering orang kemudian serius untuk itu memperbaiki. Badan kita ini yang paling jadi perhatian orang apanya? Kalau orang tertarik sama orang itu yang paling pertama kali apanya, ikhwan? Dengkulnya apa wajahnya? Wajah. Yang paling dipoles-poles dengkulnya atau wajahnya? Kenapa? Ya karena wajah menjadi pusat perhatian ini manusia ketika memandang seorang. Maka manusia perawatan wajahnya jauh lebih dominan dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Demikian pula ketika seorang mukmin tahu hatinya adalah menjadi perhatian bagi Allah Ta'ala, maka dia akan sangat perhatian dengan urusan yaitu hati dia. Tema kita khotibillah mengakali perkataan beliau tadi. Yang pertama adalah Allah berikan pada kita hidayah Islam. Yang kedua, nikmat kedua yaitu walam yaj'alni haruriyan. Allah tidak menjadikan kita, tidak menjadikanku orang haruri. Haruri adalah khawarij. Khawarij adalah al-bid'ah saat itu yang memiliki pemikiran ekstrim, ganas, gerakannya menakutkan karena kejam, menumpahkan darah muslimin, berangkat dari takfir, kemudian menjadi pembunuh yang kejam. Dan yang dikafirkan nggak tanggung-tanggung adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, yang notabene sahabat Ali itu apa yang antum kenal tentang sahabat Ali? Sahabat Ali apa yang antum kenal tentang sahabat Ali? Satu apa? Satu nih apa? Yang antum kenal tentang sahabat Ali apa? Satu, sepupu Nabi. Sepupu atau keponakan? Sepupu atau keponakan Ali dengan Nabi? Sepupu. Siapa Ali? Anak pamannya, anaknya Abu Thalib. Sepupu atau keponakan anak paman? Sepupu atau keponakan? Anda punya keponakan ya?
apa? Sepupu. Kemudian yang kedua bahkan menantu Nabi. Siapa? Istrinya Ali, Fatimah. Yang ketiga khalifah Nabi, khalifah yang ketiga. Yang keempat, beliau bahkan digelari Nabi, atau Nabi pernah bilang tentang Ali ketika perang Tabuk, perang apa itu? Bukan perang Tabuk. Apa itu? Bentengnya orang Yahudi. Khaybar, perang Khaybar. Orang yang yuhibbuhullahu wa rasuluh wa yuhibbullahu wa rasulah. Allah dan Rasulnya mencintai Ali, Ali sendiri mencintai Allah dan Rasulnya, alias ungkapan Ahlul Jannah melalui Nabi SAW. Bagaimana kemudian Khawarij dengan sangat gampang mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, dan yang mengikuti keduanya. Kalau di total ya 100 ribuan, ini kaum muslimin berarti dikafirkan oleh ini Khawarij. Dan itu ngerinya bid'ah. Sesat rasa petunjuk, kemudian berbuat jahat, berbuat rusak rasa takarub. Dan masuk dalam ayat Allah, alladzina dhalla sa'yuhum. Terus gimana lanjutannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, terus wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sesat dalam kehidupan dunianya, tetapi mereka rasanya berbuat yang baik. Wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka mereka adalah orang-orang yang di atas hidayah. Maka seluruh ahlul bid'ah perasaannya gitu. Walaupun sampai bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang sampai membuat pelakunya kafir. Contoh namanya bid'ahnya Jahmiyah. Gimana Jahmiyah, ikhwan? Jahmiyah gimana? Ya, Jahmiyah menolak semua nama-nama dan sifat. Kafir. Jelas-jelas Quran menjelaskan nama, Sunnah menjelaskan nama dan sifat Allah Ta'ala. Kok kemudian diingkari terang-terangan? Kafir. Tapi dia punya syubhat bahwa kalau menetapkan nama dan sifat itu artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk, kafir, musyrik. Supaya enggak kafir musyrik, maka dia tolak semua nama dan sifat dalam rangka untuk menyucikan Allah Ta'ala. Syubhat. Bid'ahnya bid'ah mukaffirah, bid'ah yang membuat pelakunya kafir. Tetapi dia rasanya dengan begitu dia justru menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawarij membunuh Ali bangga dan tidak nyesel. Bahkan dianggapnya itu taqarruban ilallah, taqarrub pada Allah Ta'ala. Kenapa Ali dikafirkan oleh Khawarij, ikhwan? Apa alasannya? Khawarij mengkafirkan ini Ali bin Abi Thalib. Apa alasannya? Angkat tangan. Ya, antum. Terus apa? Kenapa? Ceritanya gimana? Ya, gimana? Pasca perang sivil. Beliau bertahkim dengan tanpa ini alasan mereka beranggapan Ali bin Abi Thalib. Pasca tahkim beliau berhukum dengan selain hukum Al-Quran. Tentunya gimana? Dengan mengangkat atau memutus dua orang sahabat namanya lupa untuk ya, terus apa lagi? Mudah itu. Yang lain? Gimana, ikhwan? Satu, Ali bin Abi Thalib, ya sebagaimana dialog Ibnu Abbas ketika mendatangi Khawarij. Kata Ibnu Abbas datang dengan pakaian yang bagus, mendatangi orang Khawarij dan dicela oleh mereka.
Kata Ibn Abbas, orang yang lebih baik dari aku pernah mengenakan pakaian yang lebih bagus dari ini. Itu Rasulullah SAW menggunakan pakaian Yaman yang sangat bagus. Artinya tertolak ini ketidaksukaan mereka dengan pakaian yang bagus. Kemudian kata Ibn Abbas, dengan sebab apa kalian mengkafirkan sepupu Nabi? Dengan 3 hal kata mereka. Dengan 3 perkara. Dengan sebab 3 perkara. Kata Ibn Abbas, kalau saya bantah 3 perkara itu dengan ini ayat Al-Quran, apa kalian mau rujuk kembali? Iya, mau. Apa itu 3 perkara itu? 1, kata mereka, Ali bin Abi Thalib, dia telah bertahkim dengan hukum selain Allah, bertahkim pada hukum manusia. Sedangkan Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang dia berhukum dan hukum selain Allah, maka dia kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Ali telah berhukum dengan hukum manusia. Ketika Ali dan Muawiyah ingin berunding, Ali mengutus siapa? Siapa yang utus Ali, ikhwan? Siapa yang utus Ali? Abu Musa al-Asy'ari. Sedangkan Muawiyah mengutus siapa? Amr bin al-As. Keduanya berunding. Begitu sepakat, Khawarij keluar dari kelompok Ali, sehingga dikatakan Khawarij, khuruj, ini keluar dari Ali dan bahkan benar mengkafirkan yaitu Ali. Dianggapnya ini adalah bentuk bertahkim kepada manusia. Apalagi yang kedua? Yang kedua, Ali memerangi Aisyah dan tidak menawan serta tidak mengambil ghanimah. Yang ketiga Ali melepaskan gelar Amirul Mukminin. Kalau tidak bergelar Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Sudah. 3 itu aja. Ibn Abbas bantah satu persatu. Yang pertama, Ibn Abbas bawakan ayat yang berkaitan dengan larangan ihram. Di antaranya adalah larangan berburu. Ketika seorang dia berburu, dia berarti melanggar larangan ihram. Keputusan dendanya diserahkan pada 2 orang untuk memutuskan, yang adil untuk memutuskan apa dendanya orang tersebut. Yang kedua, beliau bawakan ayat berkaitan masalah 2 orang suami istri yang hampir cerai, maka disuruh mengirim atau mengutus hakim dari pihak laki-laki, hakim dari pihak perempuan untuk berunding untuk menentukan nasib rumah tangga 2 orang ini. Kata Ibn Abbas, lebih utama mana antara urusan darah kelinci dengan darah kaum muslimin? Darah kelinci, orang berburu binatang waktu ihram, ini pelanggaran, dendanya diserahkan pada hakim yang memutuskan. Demikian pula lebih utama mana? Kembalinya 2 orang yang bertikai, suami istri, dengan 2 kelompok besar kaum muslimin. Tentu lebih besar urusan berdamainya 2 kelompok muslimin. Maka ketika dibawakan ayat tersebut, kalian setuju? Ya, setuju. Maka pindah yang kedua. Kalian bilang Ali memerangi Aisyah dan tidak menawan serta tidak mengambil ghanimahnya. Siapa yang berani menawan Aisyah lalu menjadikan sebagai tawanan, dan sebagaimana tawanan halal untuk digauli sebagai budak? Siapa yang berani menggauli Aisyah? Berarti dia tidak menganggap Aisyah ummahatul mukminin.
Orang yang berkeyakinan Aisyah bukan ini Ummul Mukminin kafir. Dia kafir. Siapa yang berani untuk ini menawan Aisyah? Lalu dia menggauli sebagai budak, selayaknya tawanan yang ada. Berarti dia tidak menganggap sebagai Ummul Mukminin, dia kafir. Yang ketiga, kalian bilang Ali melepaskan gelar Amirul Mukminin, berarti Amirul Kafirin. Orang yang lebih baik dari Ali, yaitu Rasulullah, waktu perjanjian Hudaybiyah melepas gelar Rasulullah dan beliau tetap Rasulullah. Karena dalam rangka untuk mencapai perdamaian, yang mereka tidak mau kalau tercantum Muhammad Rasulullah. Kalau mereka mengakui Muhammad Rasulullah, nggak ada lagi peperangan, nggak ada lagi permusuhan. Selesai urusannya, kami tidak mengakui engkau adalah utusan Allah. Nabi tanggalkan itu gelar Rasulullah dan beliau tetap Rasulullah dalam rangka mencapai ini perdamaian. Dengan demikian sudah terbantahkan semuanya syubhatnya Khawarij. Maka sebagian besar kembali kepada kaum muslimin, ribuan, tapi sisanya tetap di atas ini pemikiran Khawarij dan terus berkembang sampai sekarang. Ini adalah yaitu bid'ah Khawarij. Bagaimana mereka menjadikan amalan bid'ahnya sebagai taqarruban ila Allah. Syiah Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat Nabi, maka caci makian, laknatnya kepada para sahabat adalah bentuk taqarruban ila Allah, sehingga mereka memiliki doa laknat untuk kedua senamai Quraisy, berdalam Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar. Manusia terbaik dari kalangan muslimin, tapi paling jahat di mata orang Syiah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan nikah mut'ah, kawin kontrak, yang notabene adalah zina. Maka semakin dia banyak berzina dengan mut'ah itu, dia merasa semakin mendapatkan keutamaan dari Allah Ta'ala. Karena mut'ah sekian sekali utamanya begini, mut'ah 2 kali utamanya begini. Sehingga semakin banyak zina, semakin dia mendapatkan keutamaan. Ini adalah keumuman ahli bidah seperti itu. Para pengagung kubur atau lebih parahnya lagi penyembah kubur, mereka jadikan penyembahannya kepada kubur sebagai taqarruban ila Allah. Menganggap keyakinan pemuliaan kepada wali, kemudian menghormati wali, sehingga mereka rasa itu adalah sebuah bentuk kesolehan. Mereka yang menjadikan nyanyian dan juga sebagai ibadah kepada Allah, maka itu menjadi bagian warna kehidupan mereka. Oleh karena itulah, ketika orang agamanya selamat dari bid'ah, itu sebuah nikmat yang sangat besar banget. Makanya kata para salaf kita, al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih dicintai iblis dibandingkan dengan kemaksiatan. Kenapa kira-kira? Apa alasannya bid'ah lebih dicintai iblis dibandingkan dengan maksiat? Alasannya? Karena kalau dari maksiat bisa memungkinkan untuk bertaubat, kalau bid'ah tidak, karena dia menganggap apa yang sedang dilakukan adalah lain. Al bid'atu la yutab wal maksiyah yutab. Bid'ah itu bukan tidak bisa bertobat, kemungkinan tobatnya kecil. Ya, semuanya bisa mungkin bertobat, tetapi bid'ah kemungkinan tobatnya kecil. Kenapa? Bid'ah kemungkinan tobatnya kecil banget. Kenapa, Ikhwan? Ya, karena dia memandang bid'ahnya itu adalah bagus, soleh, amal soleh, taqarrub kepada Allah Ta'ala. Sedangkan tobat itu dasarnya apa? Dasarnya dia merasa salah, perbuatannya jelas-jelas menyimpang, sehingga durhaka kepada Allah Ta'ala.
Maka bagaimana orang akan bertobat ketika dia memiliki pandangan tentang amalnya itu amal taqarruban ilallah, amal yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Maka bid'ah lebih disukai iblis karena lebih awet, sesatnya lebih awet. Maka ketika kita diberikan Allah nikmat, dua nikmat ini nikmat yang sangat besar sekali. Apalagi di zaman kita, zaman di mana waqi kenyataan berkaitan dengan firaqud dhalah yang sebagaimana Nabi sebutkan, satatarik ummati ala salatin wasba'ina millah kulluha finnar illa wahidah wa yal jamaah ma'ana ali wa ashabi. Maka ketika seorang dia diselamatkan Allah dari berbagai macam fenomena penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk penyimpangan bid'ah-bid'ah yang ada, itu sebuah kenikmatan yang sangat besar. Tema kita apa, ikhwan? Apa kajian kita? Setiap Anda adalah pedagang. Terambil dari hadis Rasulullah SAW, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famuqtikuha au mubiquha. Setiap kalian adalah pedagang. Kullun nasi yaghdu, setiap kalian adalah orang seperti orang setiap pagi berusaha untuk berangkat membeberkan dagangannya, faba'i'un nafsah, dagangannya dia sendiri, famuqtikuha au mubiquha. Di antara mereka yang berdagang ini ada yang hasilnya hebat, untung besar, sukses, sehingga dia bisa membebaskan dirinya dari segala kesulitan-kesulitan dan yang akan membinasakan. Tapi sebagian famuqtikuha, sebagian lagi ada mereka famubikuha, ada yang membinasakan dirinya, menghancurkan dirinya, sehingga dia menjadi pedagang yang bangkrut dan rugi. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famuqtikuha aw mubikuha. Gimana? Ulangi hadisnya. Siapa yang hafal nyatet? Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famuqtikuha aw mubikuha. Ada yang mau ulangi? Gimana? Silakan. Nyatet itu ada dua, nyatet fisutur di kertas dan nyatetnya di sini. Kalau nggak nyatet di sini berarti nyatet di sini. Imam Bukhari pernah nggak nyatet, lalu temannya di loke orang nyatet gitu. Kemudian kata Imam Bukhari, coba antum itu murojaah lagi catatannya, diulang lagi. Imam Bukhari yang meluruskan ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Artinya catatannya di sini komplit. Antum kalau nyatet di sini berarti nyatetnya di sini. Gimana tadi hadisnya, kawan? Ada yang mau ulang? Ada? Silahkan. Salah nggak dosa. Coba antum. Kullun nas yaghdu faba'i'un nas aw mubiquha. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famuqtikuha aw mubiquha. Setiap manusia seperti orang yang mereka setiap pagi keluar membeberkan barang dagangannya. Sebagian mereka kemudian famuqtikuha, sukses berdagang, untung besar, sehingga bisa memerdekakan dirinya dari segala kesulitan. Yang satunya lagi bangkrut dan hancur-hancuran, sehingga dia sengsara. Pertanyaannya,
Dengan siapa dia berdagang sehingga dia untung besar? Singkatnya, dia berdagang dengan Allah Ta'ala. Dengan siapa dia berdagang dan dia bangkrut? Dia berdagang dengan setan. Manusia kalau nggak berdagang dengan Allah, berdagang dengan setan. Itu pasti. Itu udah pasti. Puncaknya kerugiannya adalah ketika nanti dia harus meratapi nasibnya, dan semakin meratapi nasibnya ketika mendengarkan pidatonya syaitan di mimbar api saat Allah telah memutuskan perkara. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Siapa yang melanjutkan? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Ya, yang lain enggak? Ada yang lain yang melanjutkan? Anda sudah, Ibrahim sudah apa belum? Belum nyampe. Yang lain, ikhwan? Gimana ayatnya? Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adatukum ini fakhlabtukum wa ma kana li alikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Dikatakan Allah, dan ingatlah ketika iblis mengatakan kepada manusia, kata Al-Imam Hasan Basri, iblis setelah Allah memutuskan perkara di antara mereka adalah ahlul jannah dengan kebahagiaannya, dan mereka adalah ahlun nar dengan kesesarannya, iblis kemudian pidato di hadapan ahlun nar di mimbar api. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dan janji adalah hak. Janji Allah benar. Dan Allah telah ingatkan di dunia, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqun. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billail ghurur. Memang manusia, janji Allah itu benar. Semua yang Allah janjikan tentang dunia, tentang akhirat, semuanya benar. Enggak ada yang salah. Yang Allah menegaskan waman asdaqu minallahi qila, mana ada yang lebih jujur dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Janji Allah semuanya hak. Sehingga jangan kalian tertipu dengan gelapnya dunia, dan jangan tertipu pula dengan syaitan dalam mentaati Allah Ta'ala. Yang banyak manusia kemudian tertipu dari agamanya adalah karena tertipu oleh dunia dan tertipu oleh syaitan. Sehingga akhirnya dia tidak istiqamah atau dia belok jalan karena tertipu syaitan dan tertipu fenomena kebiarnya kehidupan dunia. Kata iblis, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah telah berjanji pada kalian dengan janji yang hak. Wa wa'adatukum, aku pun juga berjanji kepada kalian, fa akhlaftukum, tapi janjiku aku selisih. Wa ma kana li alaikum min sultanin ila an da'utukum. Saya ini sungguhnya tidak memiliki kekuasaan untuk menyesatkan kalian kecuali hanya bisik-bisik, ajak-ajak, ayo, ayo, ayo. Bisanya membisikkan, mengajak, menipu, membuat qala suri ini zukhrufal qawli ghurura, kalimatnya dibuat indah-indah tapi penuh dengan tipuan, ya ini manis tapi racun. Itu iblis. Bagaimana menipu manusia sehingga iblis janji-janjinya diselisih, nggak ada yang ditepati. Maka kata iblis, kalau kalian kemudian sesat, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian mencela aku, tapi celalah diri kalian sendiri. Karena sungguhnya syaitan hanya membisikkan aja, ternyata kalian menyambut. Fastajabtum li, kalian menyambut, mengikuti ajakanku.
Wa ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Hari ini kalian tidak bisa memberikan pertolongan kepadaku, aku pun tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Dan semuanya aku, kata iblis, aku telah mengingkari bima asraktumuni min qablu. Sungguhnya aku telah mengingkari apa yang kalian sekutukan Allah ini denganku sejak sebelum ini. Ini adalah di antara pidato iblis. Sehingga orang-orang yang mereka di dunia mengikuti syaitan, berdagang dengan syaitan, maka mereka hanya akan berakhir dengan gigit jari, penuh dengan penyesalan, semuanya nyesal. Menyesalkan setan manusia, menyesalkan setan ini iblis. Apa di antara contoh menyesalkan setan manusia? Mana ayatnya kira-kira ikhwan? Meratapi punya teman setan dari kalangan manusia. Mana ayatnya? Yauma ya'abdu dhalimu ala yadayhi. Terus gimana ayatnya? Ada yang hafal? Yauma ya'abdu dhalimu ala yadayhi. Hari ketika orang yang zalim menggigit kedua tangannya. Faqala ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai celakanya diriku seandainya dulu kami mengikuti jalannya Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai celakanya diriku, kenapa aku dulu menjadikan si fulan menjadi teman dekatku. Laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku setelah datang kepadaku petunjuk. Bahkan syaitan lil insani khawtula. Syaitan hanya ingin ini merusak, menghinakan itu manusia. Penyesalan punya teman yang buruk. Penyesalan punya teman setan. Karena setan itu minal insi wa minal jinni. Setan itu dari kalangan manusia dan kalangan jin. Sehingga dia sesat dengan setan jin, dia sesat dengan setan manusia yang menuntun pada jalan-jalan yang buruk. Maka akhir perdagangan dengan syaitan adalah penyesalan. Tapi syaitan pandai untuk membuat manusia terbius dengan itu janji-janji manis syaitan, sehingga rata-rata manusia keceglong. Bedanya orang pengen maksiat dengan orang pengen taat gimana? Ya kawan? Gimana? Bedanya orang pengen maksiat dengan orang pengen taat gimana? Dari sisi keinginan dan pemenuhan, gimana bedanya? Bedanya orang pengen maksiat dengan orang taat gimana bedanya perasaannya? Hah? Gimana kira-kira? Kalau pengen taat itu seringnya pakai mikir berulang-ulang, yang roto-roto rasido radadi, mikir radadi. Tapi kalau maksiat itu nggak pakai mikir, kemudu kata orang Jawa, kemudu, tahu nggak? Apa kemudu? Nggak tahu. Ndang kudu dilakoni apa? Rata-rata perasaannya jadi menggebu-gebu, dang, segera, rakuat ngempet sampai nggak kuat ngempet. Rata-rata orang pengen maksiat begitu.
Karena saking indahnya syaitan menggambarkan tentang semua jenis maksiat sehingga kenikmatannya kayak tergambar di depan mata, sehingga betul-betul sangat menggoda, di ubun-ubunnya itu tinggal muncrat gitu aja, sehingga orang rata-rata kemudian kalau untuk maksiat itu Masya Allah sangat ambisi banget. Akhir perdagangan dengan syaitan adalah kerugian, kebangkrutan, dan mereka meringkuk di jahanam. Berdagang dengan Allah, Allah mengistilahkan kita ini adalah para tujar, dan ini adalah pemuliaan Allah Ta'ala. Karena asalnya Allah itu nggak butuh apapun dengan kita. Bahkan semua yang menjadi kebutuhan kita itu semuanya datangnya dari Allah Ta'ala. Tapi seakan-akan di sini Allah mendudukkan kita kayak pemilik barang sendiri, dan Allah kemudian mengajak kita untuk bertransaksi, sehingga manusia seperti punya harga diri yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mana ayat yang Allah mengajak kita berdagang, ikhwan, bertransaksi? Mana ayatnya? Ayat yang mana kira-kira? Mana? Ayatnya gimana? Yang Allah mengajak mukmin berdagang, ayo dagang dengan saya. Mana? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Surat apa? Surat apa? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Surat tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah. Surat apa, ikhwan? Lupa semuanya di mana? Surat As-Saff. Wahai orang yang beriman, di sini Allah memanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, yang para ulama istilahkan dengan ayat-ayat yang diawali dengan beginian, nida'atur rahman li ahlil iman. Itu panggilan Allah yang Maha Rahman kepada ahlul iman. Seorang yang dipanggil dengan panggilan ini adalah panggilan pemuliaan. Paling enggak diingatkan Allah dengan 3 hal. Panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu, paling enggak Allah mengingatkan kita dengan 3 hal. Seakan-akan kita diingatkan Allah dengan paling enggak dengan 3 hal. 1, wahai orang yang Allah telah berikan kepadanya nikmat iman. Iman yang bercokol di hati kita itu adalah nikmat khusus, nikmat spesial. Yang Nabi kita menjelaskan nikmat itu secara umum dikelompokkan dengan 2 jenis nikmat. Innallaha yu'til abda ma yuhibbu wa man la yuhib. Innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib. Wala yu'tid dina ila man ahab. Allah memberikan dunia kepada siapapun, baik yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Sedangkan agama, ini iman, tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kalau dunia, Allah berikan kepada siapapun. Ibaratnya diubral oleh Allah Ta'ala, diberikan kepada siapapun. Baik yang Allah cintai maupun orang tidak Allah cintai. Siapa contohnya orang Allah cintai dan dunianya dibuat Allah meludak-meludak, turah-turah, banyak, sukim, lekedu. Siapa contohnya? Siapa contohnya? Abdurrahman bin Auf, hartanya berapa? Banyak. Dikatakan hartanya Abdurrahman bin Auf itu sekitar kira-kira 6, sekian triliun. 1 triliun berapa ribu? Langsung bingung.
1 triliun berapa juta? Masih bingung. 1 triliun berapa miliar? 1.000 miliar. Abdurrahman bin Auf ada termasuk, yaitu muslimin, mukminin, sahabat Nabi yang hartanya melimpah ruah. Dari minta maaf modal dengkul. Dari modal dengkul. Ketika hijrah ke Madinah, Nabi mensaudarakan ini antar person sehingga supaya lebih rakat persaudaranya itu. Di antaranya Abdurrahman bin Auf disaudarakan dengan ini sahabat Ansor Sa'ad, kalau nggak keliru. Sama saudaranya ditawari kalau mau dibagi 2 hartanya itu, separuh untuk Abdurrahman bin Auf, kemudian separuh untuk dirinya. Bahkan kalau perlu istrinya mau dibagi, bukan istrinya dibelah. Dia punya istri lebih dari 1, suruh milih mana yang disukai akan dikasihkan. Itu namanya ithar, sangat mengutamakan saudaranya. Kalau yang ditawari antum gimana? Mumpung, tahu mumpung nggak? Haji mumpung ditawari, royak rayu, lab. Abdurrahman bin Auf enggak. Abdurrahman bin Auf katanya, tullani aina suq. Terima kasih banyak, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Tullani aina suq. Tunjukkan aja kepadaku di mana pasar. Dia pengen memeras keringatnya sendiri untuk mandiri. Dan itu didikan Rasulullah SAW. Nabi katakan, syarful mu'min qiyamul lail wa issu istighna'uhum 'anil nas. Kemuliaan seorang mukmin adalah dengan qiyamul lail. Orang kalau dia punya kedekatan dengan Allah, hatinya ada tautan dengan Allah, maka berkhalwat dengan Allah yang dia nanti-nanti, yang dia tunggu-tunggu. Setiap kita harus punya waktu khusus untuk meninggalkan semua manusia dan urusan dunia, lalu mengosongkan waktunya khusus untuk Allah Ta'ala. Sehingga dia muhasabah, dia mengoreksi dirinya, dia merenung, dia bersimpuh di hadapan Allah, sehingga ini total putus dengan ini dunia dan pernak-perniknya. Dia menyempatkan waktu untuk ini khalwat dengan Allah, untuk muhasabah tentang dirinya. Maka qiyamul lail satu di antara yaitu kesempatan terbaik bagi seorang muslim untuk dia menyendiri dengan Allah di saat kebanyakan manusia tidur lelap. Wa issuh, dan izzahnya itu istighna'u 'anil nas. Rasa tidak butuhnya kepada manusia. Dia tidak suka merepotkan orang. Dia pengen bisa mandiri. Dia pengen selalu kalau ada apa-apa mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menghinakan diri di hadapan manusia. Menjatuhkan harga diri itu diantaranya dengan melakukan yang perbuatan yang tidak senonoh sehingga tidak punya ifah, dan juga termasuk tidak punya ifah adalah ngatung apa? Ngatung, dermis apa? Dermis nggak tahu. Suka minta-minta kepada orang lain. Mentalnya mental pengemis. Mental pengemis. Sukanya minta kepada orang. Dia tidak punya kemandirian. Ini adalah pekerjaan paling hina. Sehingga orang mereka suka ngemis di dunia, Allah akan ini jadikan mukanya di akhirat kelak comblong-comblong kayak nggak punya muka. Muka itu simbol kehormatan manusia secara umum, sehingga orang mencela orang lain itu mukamu itu mau ditaruh mana? Kalau orang nggak punya malu, itu kayak nggak punya muka, mukamu mau kamu taruh mana? Ini adalah kemuliaan seorang muslim. Abdurrahman bin Auf membangun kemuliaan ini dirinya. Siapa lagi contohnya? Kalau sahabat lain siapa? Yang sugih banget. Siapa?
Utsman bin Affan. Utsman bin Affan telah membelikan sumur untuk kaum muslimin dari Yahudi senilai 20.000 dinar. 1 dinar 1, gram 4, gram emas. 1 gram berapa sekarang? Harganya 1 juta umpamanya. 1 juta kali 4 juta. 4 juta kali 20.000 berapa? 20 kali 4 kali 20.000 berapa? 800, 8 juta. Gimana? 4 kali 20 berapa? 80. 4 kali 20 berapa? Hah? Belum makan siang? Belum. 80 apa? 4 juta kali 20.000 berarti nolnya berapa? Hah? Nolnya 10. Iya. Berarti berapa? 80 miliar. Itu untuk membelikan sumur kepada kaum muslimin, dihadiahkan gratis. Yang kedua, Utsman pernah, karena dia sudah kan besar, pernah datang dari negeri seberang dengan barang dagangan di atas 1.000 unta. Banyak nggak kira-kira 10 unta itu? Banyak. Kalau diparkir dari Tafid Al-Qadar ini, Ngetan berapa meter? 1.000 unta. Ya kayak kol, 1.000 kol itu. Ya banyak. Utsman sudah ditunggu oleh para tengkulak untuk dikulak barang dagangannya, tapi Utsman tidak jual kecuali kepada yang membeli dengan harga dan keuntungan 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan tidak terhingga, alias dijual kepada Allah, alias digratiskan untuk kaum muslimin dengan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, dan Utsman sedang berdagang dengan Allah Ta'ala. Makanya mukmin transaksinya adalah dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana juga di antara orang yang Allah cintai dan Allah berikan dunia banyak, ada seorang nabi yang raja, yang hebat, siapa? Sulaiman. Bahkan Bilqis pun kerajaannya bisa didatangkan sekejap mata oleh pasukan Sulaiman. Hebat. Kendaraannya adalah angin, bisa mengantarkan kemana beliau akan pergi. Ini adalah orang yang Allah cintai. Allah berikan harta yang banyak. Tapi mukmin itu mau sugih, mau kere, dia selalu dalam kondisi baik. Sehingga ada yang Allah uji dengan dunia yang berlimpah, ada yang Allah uji dengan yaitu musibah, dan dua-duanya Allah puji dengan satu kalimat yang sama, ni'mal ab. Siapa itu? Ni'mal ab. Gelar ini untuk dua orang, yang satu diuji Allah dengan harta yang berlimpah, dengan ini dunia yang luas, yang satu diuji Allah dengan musibah-musibah. Siapa itu? Satunya siapa? Satunya siapa? Ya, satunya Sulaiman, satunya Ayub. Dua-duanya diuji Allah, yang satu dengan dunia yang berlimpah, yang satu dengan sakit yang belasan tahun. Dan dua-duanya mendapatkan gelar ni'mal abd. Ini sebaik-baik hamba. Karena yang satu telah menjadi abdan syakuran, yang satu menjadi abdan saburan. Ikhwatibillah. Adapun iman, dan dunia pula berikan pada mereka yang tidak Allah cintai. Yang raja saking hebatnya sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, siapa? Firaun. Yang kafir, yang sampai kunci gudangnya nggak kuat diangkat oleh puluhan orang kuat, siapa? Qarun. Yang ini kafir. Allah berikan dunia yang berlimpah-limpah. Sehingga intinya kalau dunia itu
bukan merupakan ukuran standar barometer orang itu dicintai Allah atau dibenci Allah Ta'ala. Tapi sifatnya adalah ujian. Makanya dalam surat Al-Fajr Allah katakan bagaimana? Dibantu surat Al-Fajr. Fa'amal insanu. Gimana lanjutannya? Fa'amal insanu. Terus yang agak keras. Ayo, yang agak keras. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amahu. Antum coba. Terus dari ulangi, fa'amal insanu. Sebelumnya fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqramahu. Terus ya. Ulangi. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi ahanan atau akraman? Akraman. Manusia itu kalau diuji Allah, judulnya idza mabtalahu rabbuhu, diuji Allah dengan dunia yang berlimpah-limpah, kenikmatan yang beruntun. Komentarnya, saya sedang disayang Allah, dimuliakan Allah Ta'ala. Dimuliakan Allah Ta'ala. Tapi kalau diuji Allah dengan sulitnya dunia, komentarnya, saya sedang dihinakan Allah Ta'ala. Kata Allah, kalla, enggak begitu. Sehingga nikmat itu, ini dunia ini, kalau soal dunia, Allah ubah kepada siapapun. Karena dunia sesungguhnya adalah remeh, rendah, hina dalam pandangan Allah. Allah tidak menyebut dunia kecuali pasti memperingatkan kita dan mencela. Memperingatkan kita dan mencela dunia. Demikian pula Nabi SAW mengingatkan kepada kita, dunia memang dipandang manusia itu hulwatun hadiratun. Apa artinya? Dunia, inna dunya hulwatun hadiratun. Artinya manis dan hijau. Manis enak banget. Semuanya rata-rata kalau manis ya senang. Hijau dipandang itu yang semken moto, betai. Sehingga rata-rata dengan dunia itu semuanya senang. Tapi kata Nabi, fattaqud dunya, takutlah kalian dengan fitnahnya dunia. Kalau tidak hati-hati, Anda akan menjadi korban penipuan dunia yang kesekian. Adapun agama tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Wala yu'tid dina ila man ahab. Maka Anda orang itu dicintai Allah apabila dia ini mendapatkan yaitu nikmat agama. Sehingga iman ini nikmat yang khusus. Ini pertama, panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu mengingatkan kita bahwasanya iman adalah wahai orang yang Allah telah berikan karunia khusus. Nikmat yang khusus. Karena nikmat ini tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Yang kedua, panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu mengingatkan kepada kita sifat seorang mukmin, sifatul mukminin. Kalau dipanggil apa sambutannya? Sami'na wa ata'na. Innama kana qalal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Tidak ada ucapan seorang mukmin ketika dipanggil Allah dan Rasulnya kecuali sami'na wa ata'na. Beda dengan orang kafir atau munafik. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli. Kalau orang kafir ketika dipanggil untuk menghidupkan, mengimani Allah dan Rasulnya, diajak untuk berjalan atas jalan Allah dan Rasulnya, apa katanya? Qalu wajadna aba'ana ala ummatin. Kami udah punya keyakinan yang kami warisi dari kakek moyang kami. Orang munafik juga begitu. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Anda suruh orang munafik untuk menghidupkan ajaran Allah dan Rasulnya. Anda lihat orang munafik sangat keras menghalangi terwujudnya ajaran Allah Ta'ala. Hanya orang mukmin yang memiliki ketulusan dan kepatuhan menyimak
kemudian mengagungkan, dan kemudian selalu sami'na wa ta'na. Yang ketiga, karena orang mukminlah yang bisa menikmati seruan Allah Ta'ala. Dalam iman ada halawatul iman, ada rasa manisnya iman. Sehingga panggilan Allah kepada orang mukmin adalah bentuk pemuliaan Allah kepada orang yang Allah panggil tersebut. Allah ajak apa? Wahai orang mukmin, mau enggak aku tunjukkan pada kalian perdagangan yang kalau kalian mau, kalian akan untung mutlak, yaitu selamatnya dari azab. Hakikat sukses untung itu ketika orang selamat dari azab. Kalau enggak selamat dari azab, walaupun di dunia konglomerat, dia termasuk orang bangkrut. Sehingga ketika Allah dan Rasulnya bicara tentang sukses dan rugi, semuanya kaitannya dengan kampung akhirat. Sukses akhirat berarti sukses, bangkrut akhirat berarti bangkrut. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka dia telah beruntung. Sebaliknya, innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang namanya orang yang rugi ada orang mereka merugikan diri dan keluarganya kelak dari kiamat dengan tidak menikmati jannah, dia meringkuk di dalam jannah. Orang kalau lalu ditanya oleh Allah Ta'ala, hal marra alaika naimun qat, apakah anda pernah merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Wallahi la ya Rabb, demi Allah enggak ya Rabb. Padahal dia orang yang paling menikmati dunia. Sehingga berapapun anda siapkan dunia anda untuk menebus kampung akhirat, nggak bisa. Walaupun anda tebus dengan emas sebesar bumi, walaupun anda tebus dengan bumi 2 kali lipat, walaupun anda tebus dengan seluruh penduduk bumi, semuanya fala yuqbala min ahadihim, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah SWT. Sekarang pertanyaannya, apa barang dagangan anda yang harus anda jual kepada Allah Ta'ala? Barang dagangan mukmin adalah semua amal soleh. Semua amal soleh adalah barang dagangan seorang mukmin. Sehingga kata Allah, al-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-baqiyatus salihat, seluruh jenis amal saleh. Al-baqiyatus salihat, semua jenis bentuk amal saleh. Itu lebih baik bagi kalian pahalanya di sisi Allah dan harapan anda di sisi Allah Ta'ala kelak. Sehingga barang dagangnya adalah semua jenis amal soleh. Dan amal soleh bervariasi sangat banyak, dan harus tahu mana yang lebih diprioritaskan tentang amal soleh, dan itu membutuhkan ilmu. Kemudian di antara contoh rincian yang Allah sebutkan, innal ladina yatluna kitaballah wa aqamas salah wa ita'az zakah yarjuna innal ladina yatluna kitaballah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang mereka beramal saleh, wa aqamus shalah, dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan mereka menginfakkan sebagian harta mereka dengan sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, membaca Quran, tilawah lafziyah, kemudian tadabbur, kemudian mengamalkan, lalu menegakkan salat, kemudian menginfakkan harta. Ini semuanya contoh, kata Allah, perdagangan. Seorang yang melakukan ini, dia telah berharap perdagangan yang tidak ada ruginya, yang tidak ada ruginya. Sehingga ketika Suhaib Ar-Rumi dia berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah, dalam perjalanannya dicegat oleh orang Quraisy, Suhaib, dulu kamu masuk sini kiri, sekarang harta kamu mau kamu angkut keluar, kami gak ridho. Kata Suhaib, wahai Quraisy, saya pemanah.
alias ancaman Suhaib, kalau Anda siap hadapi panah lepasnya anak panah saya, bisa pulang anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, kemudian ibunya jadi kehilangan anak. Tapi kalau kalian mau, seluruh hartaku akan aku lepas untuk kalian. Bahkan di mana letak simpanan hartaku tak tunjukkan, ambil. Suhaib ingin membeli hijrah, bahkan walaupun dengan seluruh harta yang dia miliki. Sampai di Madinah, kata Nabi apa? Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Sungguh sangat beruntung perdagangan Anda, wahai Abu Yahya. Suhaib telah berdagang dengan Allah dengan membeli amalan hijrah yang berbuah jannah, dengan walaupun dengan seluruh harta yang harus dia lepas. Ini namanya para tujarul akhirat, para pedagang akhirat, yang mereka ingin mendapatkan kesuksesan di kampung akhirat. Allah, dengan apa Allah akan membeli barang-barang kita? Barang dagangan kita akan dibeli Allah asrah ila sab'i mi'atin dhifin ila ad'afin katsirah, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Itu keuntungan yang akan Allah berikan kepada hamba yang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada ruginya orang berdagang dengan Allah taala. Jannah, satu di antara yang Allah akan hadiahkan kepada orang mereka, yaitu berdagang dengan Allah. Yang Allah kata, yang Nabi katakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi li jannah. Ketahuilah, barang dagangan Allah itu adalah mahal, dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Berapa antum mau beli surga? Nabi gambarkan, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga semata-mata dengan amalnya. Kata para sahabat menegaskan, wala anta ya Rasulullah, termasuk Anda ya Rasulullah, termasuk saya. Illa ayataghammadani Allah birahmatin wa fadlin, kecuali apabila Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Hadis ini menegaskan amal Anda, walaupun Anda beramal seperti Nabi secara kualitas dan secara kuantitas sehingga super hebat, itu tidak bisa dipakai untuk membeli surga. Itu tidak bisa, tidak seharga dengan harga surga. Surga dimasuki dengan apa, ikhwan? Dengan rahmat dan karunia Allah SWT. Kalau perlu kita nggak perlu untuk beramal, bagaimana? Gimana? Kalau begitu kita nggak perlu untuk beramal, gimana? Tadi hadisnya orang tidak bisa masuk surga semata dengan amalnya. Padahal ada ayat jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini ammal ladina amanu wa amilus shalihat falahum jannatul ma'wa nuzulan jazaa'an bima kanu ya'malun. Nuzulan bima kanu ya'malun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Kulu wasrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Semuanya menerangkan surga itu adalah berkaitan dengan amal manusia. Sekarang gimana menerangkannya? Hadis tadi dengan ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang ini amal yang akan menjadikan manusia mendapatkan jannah. Gimana penjelasannya? Hadis tadi menerangkan orang nggak bisa masuk surga yaitu hanya dengan amalnya. Ayat hadis yang lainnya menjelaskan surga balasan terhadap amal yang mereka lakukan. Gimana tulisannya, ikhwan? Penjelasannya. Gimana? Amal itu mengundang rahmat Allah, apalagi gimana? Iya, tapi diantaranya pula adalah bahwa amal kita ini bukan harga surga.
Kalau direkap amal Anda, walaupun amal Anda itu kualitas dan kuantitasnya kayak amalnya Rasulullah SAW, nggak bisa dipakai untuk membeli surga. Surga jauh lebih mahal. Seandainya amal Anda direkap, ibaratnya jatuhnya umpamanya paling hebat 1 triliun umpamanya. Surganya harganya 100 triliun. Nggak mungkin bisa dipakai untuk membeli surga. Dengan apa kita dimasukkan ke surga? Dengan rahmat dan karunia Allah Ta'ala. Tapi Allah jadikan amal itu adalah syarat untuk kita masuk ke dalam jannah. Mau nggak mau kita mesti harus beramal. Karena Allah akan masukkan kita ke jannah dengan sebab itu amal yang kita dilakukan. Tapi amal bukan harga jannah. Maka kita nggak boleh tawakalnya kepada amal. Kita bersandarnya kepada Allah sang pemilik, yaitu jannah. Dan jangan sampai kita dibuat ujub dengan amal kita. Toh amal kita juga kita nggak tahu sudah diterima atau tidak. Dan sungguhnya amal kita pun juga tidak bisa menjadi harga untuk membeli surga. Sehingga Nabi mengajarkan seorang hendaknya dia betul-betul senantiasa bergantung hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda pedagang, Allah yang akan membeli barang dagang Anda. Dagangan Anda adalah semua jenis amal soleh. Dan keuntungan yang Allah siapkan adalah berlipat-lipat. Allah sama sekali nggak butuh dengan apapun dari kita. Seandainya Anda menjadi orang paling bertakwa, bahkan seluruh makhluk di dunia semuanya bertakwa di puncak-puncak ketakwaan, itu tidak menambah kerajaan Allah Ta'ala. Sebagaimana kalau manusia semuanya kufur, di puncak-puncak kekafiran, tidak akan mengurangi kerajaan Allah Ta'ala. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, di puncak hati manusia yang paling bertakwa itu nggak akan tidak akan menambah kerajaanku. Sebaliknya, kalau kalian semuanya kafir, di puncak-puncak kekafiran, mana qasa mimma inna qasa mulki syai'an, tidak akan mengurangi sedikit pun kerajaanku. Sehingga Allah nggak butuh apapun dari kita. Kata Nabi Musa, in takfuru antum waman fil ardi jami'an. Walaupun Anda dan semua penduduk bumi kafir, maka Allah tetap fa innallaha ghaniyun hamid. Allah tetap zat yang makaya lagi maha, yakni terpuji. Ini sekilas yang kita sampaikan yang udah jam 3 kurang dikit, mudah-mudahan manfaat. Pertanyaan aja satu. Ini tadi berapa jam? Pertanyaan pertama. Sebutkan ayat yang bernuansa Allah berdagang dengan kaum mukminin. Sebutkan ayatnya. Bebas yang mana? Silakan. Enggak ada. Mana? Ayo. Cepat. Ya, ayuhalladzina amanu. Iya. Iya, ini Pak. Ya, ini. Berikutnya, akhwat ini. Tadi kita sebutkan diantaranya ini ayat Allah atau diantara balasan amal yang akan Allah berikan kepada kita asyrah ila sab'i mi'atin dhifin ila afin kathirah. Apa artinya? Akhwat, ada enggak? Ganti pertanyaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membeli barang dagang kita. Barang dagang kita itu wujudnya apa? Ya, enggak tahu yang mana itu. Ini akhwat ini. Berikutnya. Ada sahabat yang infaknya sampai meludak sampai Nabi katakan ma dharra, tidak lagi membahayakan fulan setelah hari ini. Siapa itu? Mana yang angkat tangannya mana? Silakan Pak. Yang terakhir.
Kalau soal dunia itu bagi manusia statusnya apa? Dunia statusnya bagi manusia apa? Mau dikasih banyak, dikasih sedikit, statusnya? Hah? Atau yang lain apa? Ya, cukupnya. Ujian. Dunia adalah ujian bagi manusia. Mau kasih banyak, mau kasih sedikit adalah ujian bagi manusia. Bukan tanda kekayaan Allah Ta'ala, kekasih Allah Ta'ala. Demikian ikhwan, kita teruskan. Mudah-mudahan Allah ini berikan kita taufik untuk senantiasa perhatian dengan agama dan berikan istiqomah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dijaga Allah dari segala syahwat dan syubhat yang akan membinasakan manusia, sehingga kembali kepada Allah dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.